أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa juga memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita, ya, kebutuhan jiwa kita, yaitu kebutuhan terhadap ilmu agama kita. Kebutuhan tersebut tentunya dijelaskan oleh para ulama itu lebih penting atau lebih utama daripada kebutuhan bernafas atau juga kebutuhan makan dan minum. Karena dengan kita membekali diri dengan ilmu, maka inilah yang bisa menyelamatkan kita, menjadikan kita sebagai ahli surga kelak. Amin. Baiklah para jemaah, kita di kesempatan malam hari ini melanjutkan pelajaran kita masih mengkaji dari kitab Juz Amma dan kita ambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Fadil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan sekarang kita masuk kepada surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah 5 ayat yang menjadi pembuka dari surat Al-Alaq ini. 5 ayat ini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ini termasuk 5 ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad adalah 5 ayat ini. Yang mana beliau menerima wahyu berupa 5 ayat ini terjadi di Gua Hira yang ada di pinggiran kota Mekah. Dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, di awal dari kitab Sahih tersebut, Imam Bukhari memberikan bab itu bab Badul Wahyi, bab permulaan wahyu. Nah, seperti apa itu? Maka dijelaskan di sana, baginda Nabi itu awal-awal menerima wahyu itu, beliau itu mendapatkan mimpi-mimpi yang nyata. Jadi mimpi yang seperti kenyataan. Yang mana ini dimulai dari bulan Rabiul Awal. Dari bulan Rabiul Awal, beliau sudah mulai mimpi-mimpi seperti itu. Jadi mimpinya itu seakan-akan seperti mimpi yang nyata, yang benar. Lalu ketika mendapat seperti itu, maka kemudian beliau itu suka menyendiri, ya, tidak berkumpul dengan masyarakat yang mana masyarakat itu adalah masyarakat jahiliyah. Mereka menyembah patung, ya, mereka minum khamr, berzina dan segala macam keburukan yang ada di sana. Nah, beliau menyendiri itu memilih tempat yang sepi, yaitu beliau naik ke Gunung Hira, dan di atas
puncak gunung itu ada sebuah gua yang kemudian beliau ya bersendiri di sana, merenung. Kemudian beliau ya setiap malam itu kemudian ya beribadah kepada Allah gitu kan, mohon petunjuk kepada Allah. Ya karena masyarakat jahiliyah pun sudah mengenal bahwasanya Allah adalah Tuhan. Buktinya apa para jamaah? Kalau masyarakat jahiliyah mengenal Allah sebagai Tuhan, buktinya apa? Hah? Masyarakat jahiliyah itu sudah mengenal bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan, tetapi mereka berbuat syirik, yaitu menyembah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah Lata, Uzza, Manat, patung-patung itu disembah juga. Apa buktinya kalau masyarakat jahiliyah itu mereka juga mengenal Allah sebagai sesembahan? Ya, aktivitas haji itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi itu pun juga sudah banyak diubah-ubah. Jadi bukti yang paling jelas itu ya bapaknya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Abdullah, hambanya Allah. Berarti memang mereka sudah mengenal Allah itu sebagai Tuhan. Jadi bukti paling jelas di situ, bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Nah, maka setelah kemudian Nabi Muhammad itu menyendiri di Gua Hira, memohon petunjuk kepada Allah, ya beribadah di sana, ya merenung, kemudian ya memohon petunjuklah seperti itu, dan beliau itu terus seperti itu, ya sehingga ketika beliau itu mendapati mimpi-mimpi yang seperti mimpi yang benar tadi itu, ya seperti yang kenyataan itu, mimpi yang seperti nyata itu memang kalau dalam kenabian itu termasuk salah satu dari bentuk wahyu. Salah satu bentuk wahyu kenabian itu bahwasanya adalah ar-ru'ya as-shalihah, mimpi yang baik, yang benar. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari sebagai juz'un min sitatin wa arbina juz'an min an-nubuwah. Salah satu dari 46 cabang dari kenabian. Jadi salah satu wahyu adalah mimpi yang benar. Nah, tatkala kemudian Nabi Muhammad menyendiri di gua itu, ya beliau ya kalau apa bekal dari rumahnya kan itu kan, ketika bekalnya habis pulang ambil bekal lagi terus kembali lagi ke sana gitu. Terus seperti itu. Sampai itu berlangsung selama berapa lama? Selama 6 bulan ya. 6 bulan berikutnya sampai di bulan Ramadan. Jadi kan tadi kan mulai Rabiul Awal kan. Rabiul Awal kemudian masuk Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan inilah baru kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai kemudian ya beliau sesak. Ya, terus dibilang Iqra, bacalah. Apa kata Nabi? Nabi, aku bukan orang yang bisa baca. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu memang Nabi yang nggak bisa baca, Nabi yang ummi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, misalkan di dalam surat Al-A'raf ayat 45, Allah menyatakan fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Nabi dan kepada Rasulnya, yaitu seorang Nabi yang ummi, yang tidak tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Juga misalkan dalam surat Jum'ah ayat kedua, Allah menyatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan min. Dialah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi. Ya, kebanyakan masyarakat Mekah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Maka Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Terus apa hikmahnya? Kenapa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu dalam keadaan tidak bisa baca, tidak bisa menulis? Ada hikmahnya, para jemaah. Di antara hikmahnya bahwasanya ini menjadikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar dari wahyu, dari apa yang beliau dengar, bukan dari apa yang beliau baca dari kitab-kitab terdahulu. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu orang yang pandai membaca, maka orang akan mengatakan dengan gampang, itu kan cuma apa yang dia baca dari misalkan Taurat atau dari Injil, sehingga diulang lagi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Hal ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam
firman-Nya di surat Al-Ankabut ayat 48. Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la tahutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Jadi tidaklah engkau wahai Muhammad itu adalah orang yang bisa membaca kitab-kitab dari sebelum. Jadi bukan orang yang bisa membaca kitab sebelumnya. Ya. Wala tahutuhu bi yamin, dan kamu juga tidak bisa menulisnya dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun. Kalau demikian, kalau misalkan Nabi Muhammad itu bisa baca menulis, apa yang dikatakan idzal lartabal mubtilun, maka orang-orang yang mengingkari itu benar-benar akan ragu dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu di antara hikmahnya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang ummi. Maka ketika malaikat Jibril ya menyuruh Nabi Muhammad mengatakan, Nabi, aku bukan orang yang bisa membaca. Lalu didekap sampai sah, kemudian dilepas, ikro. Jauh sama Nabi. Sampai ketiga kalinya didekap, kemudian dilepas, dan kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka seketika itu Nabi Muhammad SAW itu bisa menirukan 5 ayat tersebut. Nah, tentunya mendapati yang seperti ini Nabi Muhammad SAW itu juga merasa ketakutan, merasa bergetar, ya, merasa ya mendapatkan sesuatu yang aneh, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga beliau kemudian pulang kepada istrinya dalam keadaan ketakutan dan beliau minta diselimuti. Dan itulah ya awal turunnya wahyu. Saya berjemaah, kalau misalkan kita ingin melihat lebih lengkap bisa kita dilihat di kitab di Sahih Bukhari, di awal-awal kitab Sahih Bukhari tentang bab permulaan wahyu ini. Nah, di awal surat Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah, ya berarti perintah untuk membaca. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Di antara maknanya bahwasanya ini adalah nama yang melekat kepada Tuhan. Atau ketika kita membaca dengan bismi rabbik, ini maknanya adalah kita memohon perlindungan dengan nama Tuhan. Yang mana tentu bahwasanya ketika kita dalam banyak aktivitas kita kan dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena memang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nama yang baik. Dan dengan nama Allah kita bisa memohon perlindungan. Ya, contohnya misalkan dalam banyak aktivitas kan, ya, ketika kita misalkan mau baca Quran, kita berlindung kepada Allah, ya. Atau kemudian juga ketika kita wudhu, kita diperintahkan dengan membaca Bismillah. Ya, kemudian ketika misalkan kita mau makan juga membaca Bismillah. Ya, ketika kita akan berhubungan suami istri juga dianjurkan dengan baca Bismillah. Sebagai bentuk apa? Permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak hal ya kita membaca ini Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata bismi rabbik, bukan bismillah. Kenapa para jamaah? Kenapa yang digunakan adalah bismi rabbik, bukan bismillah? Nah, kalau kemudian kita lihat bahwasanya konteks ayat ini adalah Allah menyebutkan alladzi khalaq. Dialah yang menciptakan. Maka bentuk penciptaan ini sebagaimana kita kenal di dalam tauhid, ya, itu kita mengenal ada yang namanya tauhid rububiyah. Nah, rububiyah itu kan kita mengimani Allah sebagai pencipta, sebagai pemilik, sebagai pengatur, gitu. Nah, ini makanya kemudian ya sesuai dengan Quran digunakan bismi rabbik. Karena Allah sebagai Rabb kita. Dalam rububiyah Allah yang menciptakan. Ya.
Dan Nabi Muhammad SAW itu beliau juga telah mendapatkan apa? Penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu Nabi Muhammad sejak kecil ya usia sekitar 4 tahun, apa yang terjadi pada beliau? Dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dikeluarkan bagian dari setannya dalam hatinya, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan lagi. Jadi termasuk penjagaan Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk manusia yang maksum, terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mendapatkan tarbiyah khas, penjagaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kemudian Allah memberitakan Iqra bismi rabbik. Nah, kemudian Allah memberikan sifat alladzi khalaqa, yang mana Tuhanmu itulah Dia yang menciptakan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu. Dari mana kita bisa ngambil makna segala sesuatu? Dari ayat ini kan alladzi khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dari mana kita bisa mengambil makna bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu? Ya, ketika ayat seperti ini kan Allah menciptakan apa? Kan tidak disebutkan kan dalam ayat itu. Nah, maka ketika tidak disebutkan seperti itu objeknya, itu maknanya mengandung makna umum. Jadi semua itu Allah yang menciptakan. Jadi kullu ma siwallah wal makhluk, segala hal selain Allah Subhanahu wa taala maka dia makhluk, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya kalau di sini tanpa disebutkan adanya objek ya, Allah yang menciptakan apa? Berarti menciptakan semuanya. Semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini juga diperkuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, misalkan ayat kedua Allah berfirman wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ya, dialah telah menciptakan segala sesuatu, maka kemudian dia juga yang telah menetapkan takdirnya masing-masing. Juga misalkan dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah berfirman Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya, maka Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, berarti apa? Ya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, ya semuanya itu yang nampak, yang tidak nampak, ya, yang tersembunyi, yang besar, yang kecil, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk yang paling besar apa para jemaah? Arsy. Arsy adalah makhluk yang paling besar ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kecil-kecil ya banyak, yang tidak bisa kita lihat banyak kan, makhluk yang kecil-kecil. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya di antara faedahnya bahwasanya ketika Allah itu di ayat ini menyatakan khalaqa tanpa disebutkan objeknya, itu bermakna sebagaimana. Lalu kemudian setelah Allah menciptakan segala sesuatu itu, Allah mengkhususkan di ayat kedua dengan penyebutan khalaqal insana min alaq. Dialah yang telah menciptakan siapa? Al insan, yaitu manusia. Min alaq, dari apa? Setetes sedarah lah, itu darah, setitik darah yang menempel. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan manusia dari semua makhluk tadi, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kemuliaan manusia itu dibandingkan semua makhluk yang lain. Allah memberikan ya kemuliaan kepada manusia dibandingkan semua makhluk. Sehingga kemudian di dalam surat Al-Isra misalkan ayat 70 Allah menjelaskan kepada kita walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila.
Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, yaitu manusia itu, di wahamalnahum, dan kami membawa mereka di darat dan di lautan, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami telah mengutamakan mereka atas banyak dari apa yang telah kami ciptakan dengan banyak keutamaan. Maka inilah manusia. Manusia adalah makhluk yang mulia. Maka kalau Allah sudah memuliakan seperti ini para jamaah, apakah pantas kemudian manusia itu menghinakan diri di depan makhluk yang lainnya? Allah memuliakan manusia, lebih mulia dari semua makhluk yang lain. Lalu kemudian ada manusia yang justru menghinakan diri kepada makhluk-makhluk selain Allah. Seperti apa misalkan? Ya mereka menjadi budak-budaknya setan, menjadi budaknya jin, menyembah kepada binatang. Ini kan menghinakan diri mereka sendiri, padahal sudah Allah muliakan. Ya. Maka tentu tidak layak. Ya. Allah berikan kemuliaan, kok malah manusia itu menghinakan diri mereka sendiri. Jadi ketika Allah sudah mengkhususkan manusia, khalaqal insana, maka ini menunjukkan adanya kemuliaan bagi manusia tersebut. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari 'alaq, darah yang menempel. Bentuk 'alaq ini adalah bentuk jamak dari 'alaqah. Alaqah berarti kan seperti satu lingkaran kecil gitu ya, yang menempel. Nah, ini ibaratnya seperti apa ya? Lintah gitu ya. Lintah itu kan nempel kecil ya, awalnya kan gitu kan. Kalau tambah besar. Ya seperti itulah. Dan ini perumpamaan yang sangat masya Allah ya, sangat pas gitu ya. Jadi kan ketika terjadi pembuahan, awalnya kan hanya sel telur bertemu dengan sel sperma gitu kan. Habis itu terjadi pembuahan terus menempel di dinding rahim. Lah nempel ini kan ngisep darah. Setelah ngisep darah dia membelah biak gitu kan, memecah jadi tambah besar kan persis seperti ini kan, lintah itu kan. Lintah itu kan nempel kecil gitu kan, nempelnya darah tambah gede. Ya, Masya Allah, jadi memang luar biasa. Dan Nabi Muhammad nggak pernah melihat itu, nggak punya USG kan ya, tapi beliau bisa menjelaskan seperti ini adalah wahyu. Jadi manusia diciptakan dari alam. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka ternyata kita mendapat di dalam Al-Quran itu manusia diciptakan dari macam-macam. Allah menyebutkan di ayat ini, Allah menunjukkan khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alam. Ya. Lalu kemudian di ayat yang lainnya Allah menciptakan manusia dari turab, dari tanah. Ya. Di ayat yang lainnya Allah menciptakan manusia min tin. Khalaqal insana min tin. Manusia diciptakan dari tin, tanah liat. Ya. Di ayat yang lainnya Allah menciptakan manusia min salsalin kal fakhar, dari tanah kering yang keras ibarat seperti tembikar. Ya. Di ayat yang lainnya Allah menciptakan dari air yang memancar. Di ayat yang lainnya menyebutkan dari air yang hina, mimma'in mahin. Terus kalau disebutkan macam-macam seperti itu, pernah Anda lihat seperti ini, ada seorang non muslim gitu kan mendebat ya Zakir Naik kan gitu kan, ketika menjelaskan bagaimana ayat Al-Quran kok nggak konsisten gitu kan, menjelaskan katanya manusia diciptakan dari tanah, katanya dari alaq, dari ini gimana Al-Quran kok nggak konsisten seperti itu. Ya maka di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya apakah dalam Al-Quran itu ada kontradiksi? Maka tentu tidak. Tidak mungkin kita mendapatkan adanya kontradiksi dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang sahih tidak ada kontradiksi. Karena semuanya pasti benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan dari Allah, maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsir. Kalau itu dari selain Allah, maka pasti kalian akan mendapati banyak perselisihan di dalamnya. Tapi Al-Quran kalam Allah. Al-Quran terjaga.
ya, dia kitab suci, kalam suci, dan semua dari Allah Subhanahu, maka ini ya pasti benar dan tidak mungkin bertentangan. Tadi Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ya, ayat 82. Nah, lalu kemudian ketika kita mendapati ternyata kok Allah sebutkan ciptaan manusia itu macam-macam, itu bagaimana? Maka kita bisa pahami bahwasanya ketika Allah menciptakan dengan menyebutkan bermacam-macam tadi, ya apakah itu dari alam, apakah dari tanah, apakah dari ya tanah liat, ataukah dari tanah kering seperti tembikar itu gitu kan, atau juga misalkan dari air yang memancar, mimma indafiq, atau air yang hina, mimma main, itu bagaimana kok seperti itu? Ya, itu Allah jelaskan itu dari masing-masing sisinya. Ya, dalam proses penciptaan itu ya Allah sebutkan semuanya itu sebagai awal dari penciptaan manusia. Bagaimana menjelaskannya? Ya, maka penjelasannya bahwasanya yang pertama itu ketika menciptakan manusia pertama, siapa? Nabi Adam. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, itu Allah mengambil bahannya dari apa? Dari tanah. Tanah kemudian diberi air menjadi tanah liat, kan itu kan? Lalu kemudian tanah liat itu didiamkan sehingga dia menjadi ham'an masnunan, ya, sesuatu yang kayak kalau tanah liat itu kan lama-lama jadi kayak abu-abu gitu kan, lebih gelap gitu kan. Lalu kemudian dibiarkan lagi menjadi mengering. Kalau udah mengering kan keras gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita di sawah kayak gitu yang udah kering itu musim kemarau itu kan keras sekali, dipukulkan sampai bunyi kan, ting-ting gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sol-sol. Ya, sol-sol kan fakhor, jadi seperti tanah kering yang bisa menjadi tembikar itu. Tembikar itu kan apa, kayak misalkan kayak kendi segala macam itu kan keras, kita pukul kan masih bisa bunyi kan gitu. Itu kalau sudah dikeringkan seperti itu. Nah, itu awal penciptaannya seperti itu. Lalu kemudian ya dari situlah kemudian Allah menciptakan yang namanya Nabi Adam. Allah menciptakan dengan kedua tangannya, membentuk Nabi Adam dengan bentuknya. Lalu kemudian dari situlah kemudian ya Allah ciptakan, lalu menjadilah manusia yang ada dagingnya, ada tulangnya, ya, ada tulang rusuknya, tulang sulbinya, sampai menjadi manusia yang sempurna itu. Itu ketika Allah menciptakan manusia yang pertama itu Nabi Adam. Nah, bagaimana dengan keturunan Nabi Adam? Apakah juga diciptakan dari tanah? Ya tidak, kan gitu kan. Maka kemudian setelah itu bagaimana Nabi Adam bisa memiliki keturunan? Ya, keturunannya adalah dari nutfah, ya, dari nutfah yang ada di laki-laki kemudian masuk kepada yang perempuan, lalu di sana terjadi pembuahan. Ya, yang laki-laki itu kan ketika keluar itu kan ya memancar kan, ya nyemprot gitu kan, ya, lalu masuk kepada yang perempuan dan disebutkan sebagai mimma indah fikar yang nyemprot, atau kemudian dikatakan sebagai mimma mahin, air yang hina, karena ya jelas bahwasanya kalau kita megangannya kan jijik gitu kan, ya, lengket gitu dan bau gitu kan, kita nggak suka kan dengan seperti itu. Nah, maka dikatakan sebagai air yang hina. Lalu kemudian terjadilah yang namanya sekarang yang kita baca dalam ini, yaitu dari alat, ya, nutfah, ya, kemudian menjadi air yang hina, air yang memancar, dan nutfah itu masuk ke dalam rahim. Nah, di dalam rahim itulah kemudian menjadi alat. Di dalam alat, yaitu menjadi alat selama berapa lama? 40 hari. 40 hari dalam bentuk alat. Lalu berkembang lagi, ya, 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Ya. Nah, segumpal daging yang ya bisa dikunyah lah gitu, jadi daging kecil lah gitu, itu dari 80 hari berikutnya. Lalu kemudian setelah itu 40 hari berikutnya, ya, dia baru kemudian bisa ditiupkan ruh ke dalamnya. Datanglah malaikat yang diutus untuk mengirim ruh kepada jasad tersebut atau kepada janin tersebut. Nah, dari sini juga bisa diambil faedah para jemaah bahwasanya ketika ruh itu ya ditiupkan ke dalam janin saat usia 120 hari, maka kemudian ketika misalkan terjadi keguguran,
di sebelum 120 hari, maka itu belum dihukumi sebagai manusia, maka dikuburkan biasa saja, di mana saja boleh gitu kan, dan tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati. Tapi ketika sudah 120 hari, sudah ada ruh di sana, ya maka kemudian ketika terjadi keguguran, tetap dia diberi nama, ya kemudian dia dimandikan, dikafani, disolati, ya karena itu sudah ruh, sudah menjadi manusia yang utuh, itu sudah ada jasad dan rohnya. Kemudian kalau terjadi keguguran, bahkan para ulama juga menjelaskan itu juga masih di akikohnya, ya, diberikan akikoh kepada janin yang keguguran setelah 120 hari tersebut. Baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh. Nah, apa itu roh? Roh ini memang ya sesuatu yang misteri lah buat kita gitu ya. Kenapa kok misteri? Ya karena memang Allah nggak kasih ilmunya kepada kita. Jadi roh ini dari apa? Kita nggak tahu. Hakikatnya seperti apa? Dia terbentuk dari unsur apa? Kita nggak tahu. Ya. Sehingga Allah menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi." Mereka bertanya kepadamu tentang roh, maka katakanlah roh itu ya urusan dari Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kamu enggak diberi ilmu tentang roh itu sedikit saja. Jadi roh ini memang rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya kita tidak perlu ya istilahnya bingunglah dengan roh itu seperti apa. Yang jelas manusia itu hidup ya ketika dia ada roh di dalam jasadnya. Ketika roh itu dicabut dari jasad ya maka kemudian manusia itu meninggal. Nah, roh ini didatangkan saat kita usia 120 hari di dalam janin. Baik. Maka dari sini para jamaah kita bisa mengetahui tentang fase kehidupan manusia. Jadi di fase pertama kita berada dalam janin gitu ya. Setelah di alam roh kita masuk ke alam janin selama 9 bulan 10 hari normalnya gitu. Setelah itu kemudian kita lahir ke dunia. Lahir di dunia kemudian setelah ini kita akan meninggal dan masuk ke alam barzakh. Dan nanti barulah kemudian setelah itu setelah kiamat kita akan masuk ke alam akhirat yang diakhiri dengan surga ataukah neraka. Maka itulah kemudian yang akan kita alami. Maka ini juga ada faedah para jemaah. Ada faedah. Ini tentu faedah yang ini ya saya dapatkan dari seorang kiai ya, dari kiai yang terkenal gitu kan. Dia menjelaskan bahwasanya kalau kita sekarang ini di dunia gitu kan, kita bisa merasakan nikmat dunia yang bisa kita rasakan seperti ini. Pertanyaannya, apakah nikmat dunia kita rasakan seperti ini juga bisa kita nikmati nanti setelah kita meninggal? Apakah kita juga kalau hanya di dunia sekarang ini kan kita bisa menikmati makanan, minuman segala macamnya gitu kan? Apakah itu juga bisa kita nikmati nanti setelah kita meninggal? Ya, tentu tidak. Ya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita di alam sebelumnya, di alam janin. Yang kita nikmati di alam janin itu apa? Yang menjadi makanan kita sehari-hari di alam janin itu apa? Darah. Darah apa itu? Darah haid. Ya. Darah haid. Darah haid itu kalau tidak terjadi pembuahan dia menjadi haid kan gitu kan. Ketika terjadi pembuahan menjadi janin maka darah itu tidak keluar menjadi haid tapi dimakan oleh janin tersebut kan gitu. Nah, waktu di dalam perut ya kita semua menikmati kan darah haid itu kan. Jika kita menjadi besar seperti sekarang karena kita dulunya di dalam perut kita makan darah haid. Pertanyaan sekarang kalau kita sudah di dunia, kita sudah pindah alam dari alam janin, alam perut, alam janin ya, kemudian ke alam dunia. Mau nggak kita makan darah haid? Minum darah haid mau nggak? Mau nggak gitu? Nah ini termasuk logika yang masuk akal bahwa nanti di alam barzakh, di alam kubur, ya kita ketika disajikan makanan misalkan seperti rawon, misalkan seperti sate gitu kan, kita mau nggak di situ? Ya ibaratnya seperti kalau sekarang kita disuguhi darah haid, gitu. Padahal sekarang kita kan suka banget gitu kan, tapi nanti ketika di alam barzakh itu enggak
yang kita butuhkan. Jadi kalau kemudian di alam janin, di alam perut itu kita butuh darah haid, saat di dunia kita nggak butuh, gitu kan? Sekarang di dunia yang kita butuhkan apa? Ya, makanan, minuman, gitu kan? Nah nanti setelah kita masuk alam barzah kita butuhkan apa? Amal, ya, amal kita. Dan kapan kita bisa menyiapkan amal itu? Sekarang. Jadi saat kita ini di dunia, ya kita siapkan bekal kita untuk nanti kehidupan setelah kita mati di alam barzah. Mungkin Nabi mengatakan al-kaisu mandar nafsahu wa amla lima padahal orang yang cerdas, yang pintar itu adalah orang yang bisa dia menahan hawa nafsunya dan dia berbuat atau beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi setelah mati kita masih hidup. Di alam barzah itu kita menunggu sampai kiamat. Dan kita butuh asupan di sana. Ya apa? Amal soleh. Kapan? Dicari sekarang. Kita siapanya dari sekarang. Dan itu amal soleh itu terus akan kita bawa sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di surganya. Tapi para jemaah kita selesaikan sedikit lagi bahwasanya kemudian Allah berfirman Iqra wa rabbukal akram. Dan di sini Allah mengulangi kata Iqra, maka ini sebagai bentuk taksis ya, sebagai bentuk sesuatu yang baru dalam kalimat. Kenapa? Kalau tadi di awal itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah sebagai bentuk rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mana dialah yang telah mengajarkan manusia dengan kolam ini sebagai bentuk tasyrik, sebagai bentuk syariat dalam hidup manusia. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia ini diberikan syariat. Yang mana syariat itu bisa diajarkan dengan pena, dengan catatan yang mana itu ditulis dan dihafal. Ya, sebagaimana Quran turun kemudian ditulis lalu dihafal. Ya. Demikian juga hadis dari Nabi Muhammad SAW ditulis dan dihafal. Dan juga para ulama pun demikiannya. Kitab-kitab mereka ditulis lalu kemudian diajarkan kepada kita seperti apa yang kita kaji, seperti itu kita membaca dari kitabnya para ulama. Jadi itulah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini. Maka dari sini ya mudah-mudahan kita semakin paham bahwasanya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama ini menyadarkan kepada kita tentang hakikat diri kita, ya, bagaimana Allah menciptakan kita, dan kemudian ya apa yang harus kita persiapkan dalam hidup kita ini. Ya, kita harus mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita nanti setelah kematian kita. Baiklah para jemaah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan para jemaah sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik untuk kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد